hanya satu entitas, yaitu cert.us yang boleh pakai CERT ini. Nah, bagaimana nasibnya dengan yang lain yang sudah terlanjur menggunakan nama cert ini? Jadi kesepakatannya dari edaran atau email yang kita terima dari CERT menyatakan bahwa kalau sudah menggunakan ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu yang mau membuat baru kemudian menggunakan terminologi CERT. Itu pun harus izin dulu dan menyertakan alasannya kenapa gitu. Kalau di luar US, kalau di dalam US masih diizinkan dengan kondisi tertentu. Tapi kalau untuk di luar US itu masih sebaiknya tidak menggunakan itu. Jadi mereka rekomendasikan jangan menggunakan itu lagi, gunakan terminologi lain. Nah kemudian karena ini patennya dia, jadi ya kita harus ngikut gitu ya. Kalau dulu kan ID cert juga termasuk yang izin ya menggunakan terminologi cert-nya itu. Jadi kita nggak diminta untuk mengubah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi terminologi CSIRT. Computer Security Incident Response Team tahun 1990. Ini dibakukan melalui kesepakatan bersama di masyarakat internet dunia di bawah IETF atau ICANN. Ada yang pernah dengar ICANN? ICANN ini badan dunia yang mengurusi mengenai IP dan nama domain di dunia. Nah, salah satu organ dari ICANN ini adalah ada namanya Internet Engineering Task Force. Jadi Internet Engineering Task Force ini melakukan yang namanya membuat satu standar. Hasil-hasil standarnya itu, jadi orang mengusulkan draft standar namanya Request for Comments, RFC 2350 misalnya. RFC itu adalah satu standar dunia yang diajukan oleh seseorang, kemudian ketika standar itu kemudian dikomentari, kemudian setelah dikomentari, kemudian pada bagian akhirnya tidak ada lagi yang komentar terhadap dokumen tersebut selama sekian bulan, maka itu dijadikan standar. Ya, itu standar ini. Nah, contohnya RFC 2350 ini berisi tentang standarnya sebuah CSIRT. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya sebagai CERT atau sebagai CSIRT, maka dia harus mengisi formulir atau dia harus membaca setidaknya RFC 2350 dan mengisi formulir yang ada di dalam RFC 2350. Nah, nggak banyak perkembangan CERT ini dari dulu sampai sekarang, bahkan belum ada RFC baru lagi yang terkait spesifik tentang CSIRT ini sendiri. Jadi nggak banyak berubah lah kalau dari sisi terminologi maupun dari sisi pemetaan bidang kerjanya gitu. Hanya yang berubah mungkin disesuaikan dengan keadaan zaman sekarangnya tuh cakupannya mungkin kayak misalnya ada sektor-sektor tertentu atau misalnya fitur-fitur tertentu yang dianggap kayak e-commerce gitu kan, dianggap sebagai sesuatu yang baru yang disesuaikan sekarang, itu perlu mendapatkan perhatian. Jadi memang pada saat dibentuknya adalah CSIRT ini berbicaranya umum gitu ya, seputar Computer Emergency Response Team, Security Incident Response Team. Nah, ID cert sendiri lahir tahun 98, bahkan ada satu dokumen, saya mungkin nanti belum sempat saya masukkan, ya ada satu dokumen tahun 97, Pak Budi pernah membuat cikal bakalnya ID cert saat itu ya. Dan 98 ini dideklar bahwa ID cert berdiri, ini bersifat volunteer ya, kemudian memiliki domain dan situs web, kemudian pendiri Forum Regional APCert antara tahun 2001 sampai 2003 dan dengan status full member waktu itu. Jadi kita ikut mendirikan Forum APCert. Kontak utama untuk Indonesia pada saat itu di APCert, bahkan sampai sekarang masih IDCert gitu ya di sana ya. Karena historicalnya kita juga sebagai pendiri di sana. Jadi waktu itu kita baru ada IDCert tahun 2001 itu baru ada IDCert, JPCert, OCERT, kemudian MyCert Malaysia gitu ya, Malaysia tahun 99, OCERT itu tahun 95 paling awal di Asia Pasifik. Kemudian JP itu 2009 ya, 2009. Kemudian beberapa yang lain, kita termasuk yang awal. Vietnam juga termasuk yang awal. Dan kita saat itu adalah kita yang bersama-sama mendirikan yang
forum Epicert ini. Kemudian tahun 2013 ID Cert ini berdasarkan gathering ya, hasil gathering kita, ada permintaan dari beberapa pihak agar ID Cert membentuk badan hukum gitu. Kita membentuk badan hukum, kemudian kita mengkaji apa yang pas buat kita. Badan hukum yang kita gunakan adalah perkumpulan. Jadi Perkumpulan Tim Tanggap Darurat Keamanan Komputer Indonesia, disingkatnya PL. Ya. Nah, kemudian kita sudah terdaftar NPWP badannya. Kemudian kalau untuk visi, meningkatkan awareness keamanan cyber di Indonesia, kemudian tujuan ID-CERT adalah melakukan koordinasi penanganan insiden yang melibatkan Indonesia dan luar negeri, kemudian menginformasikan berbagai keluhan atas insiden jaringan keamanan internet, serta bergantung sepenuhnya pada kerjasama dengan pihak yang terlibat, membangun komunitas CERT di Indonesia, memasyarakatkan pentingnya keamanan internet, dan melakukan berbagai penelitian di bidang keamanan cyber yang dibutuhkan oleh komunitas internet di Indonesia. Kemudian strukturnya sendiri kita ada ketua ID Cert adalah volunteer ya Pak Budi Raharjo, kemudian wakil ketuanya ada Pak Andika Triwidada, didukung oleh beberapa volunteer yang lain, kemudian beberapa staf profesional kita diantaranya adalah manajer operasional, kemudian saya sendiri ya, kemudian ada incident response officer ini Mbak Rahmadian ya. Kemudian ada technical editor nih sekarang udah berganti ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini poin tentang RFC 2350 ya. RFC 2350-nya ini RFC 2350 bercerita tentang otoritas RFC 2350-nya ID Cert ya. Kita tidak memiliki otoritas secara operasional terhadap konstituen baik di Indonesia maupun di luar negeri, melainkan hanya menginformasikan keluhan. Jadi supaya nggak salah persepsi gitu ya bahwa kita nggak punya otoritas memaksa gitu ya. Kita pendekatannya hanya dalam kaitan meminta bantuan kerjasamanya gitu ya secara baik-baik, kemudian mereka mau menangani atau tidak menangani, ya kita nggak bisa memaksa untuk melakukan itu. Gitu. Kemudian baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Tapi kebanyakan sih kalau kita dengan menyampaikan satu informasi dengan luar negeri maupun di Indonesia itu biasanya disambut baik gitu ya. Kemudian respon layanan-layanan yang kita miliki adalah respon insiden, kemudian ada triage insiden, ada koordinasi insiden, ada resolusi insiden, dan juga ada aktivitas reaktif. Kemudian aduan yang masuk ini rata-rata dari mana informasinya. Jadi informasi aduan pengguna internet di dalam negeri yang mengetahui kelemahan tersebut, kemudian informasi dari aduan pengguna internet di luar maupun komunitas tertentu yang mengetahui kelemahan yang ada, dan juga kadang-kadang informasi dari media online, termasuk diantaranya mailing list. Kemudian selanjutnya adalah beberapa kasus yang sering diadukan adalah dulu ini yang sering diadukan beberapa tahun terakhir adalah pembajakan akun media sosial, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang yang banyak itu deface ya, deface, kemudian phishing ya, phishing yang terbanyak, kemudian di deface ada haki, ada malware, ada insiden jaringan, ada spam. Kendala yang dihadapi adalah emailnya tidak valid. Jadi ketika kita mencari kontak person yang ada di IP maupun nama domainnya diadukan itu, emailnya nggak valid, kemudian nomor telepon mereka tidak valid, alamat tidak valid, berubah, kontak yang ada merupakan kontak pihak ketiga yang sudah tidak valid, kemudian terkait masalah hukum. Nah, kalau masalah hukum kita nggak bisa nanganin. Jadi kalau konteksnya persoalan hukum, kita arahkan ke penegak hukum, gitu ya. Kemudian aktivitas kita adalah, nah ini yang saya cerita di awal adalah ada riset internet abuse yang dilakukan sejak 2010 ya sampai 2012, kemudian ini berubah menjadi insiden monitoring report dan bersifat permanen. Kemudian ada koordinasi dengan tim regional, tim CERT regional, kemudian koordinasi dengan lebih dari 1.000 organisasi yang disebutnya OPSEC Trust gitu ya. Saya termasuk, Indonesia cuma satu orang yang saya tahu ya di forum ini, dan Malaysia yang terdekat itu Malaysia juga satu orang, dan orangnya juga sekarang pindah ke Australia gitu ya. Jadi dia kerja di Australia tapi dia tetap sebagai kontak personnya untuk Malaysia gitu ya di forum ini. Isinya ada pihak Google, ada pihak Yahoo, ada pihak FB dan berbagai perusahaan-perusahaan internasional lainnya ya di sana yang memiliki kontak point, masuk juga intelijen gitu ya.
Kemudian koordinasi dengan berbagai organisasi di dalam negeri gitu ya, seperti Kominfo, kemudian ada BSSN gitu ya. Kemudian membangun kesadaran publik tentang pentingnya IT security melalui gathering dan seminar publik. Kemudian untuk kegiatan kita adalah kita partisipasi juga di episode Braille dari tahun 2012 ya sampai sekarang. Kemudian menghadiri pertemuan episode annual general meeting, biasanya kalau tahunan kita datang ya, kalau sekarang ini udah kalau nggak salah udah 2 tahun terakhir kita itu dilaksanakannya online, membantu pembentukan roadmap CSIRT ya, dan sekarang juga kita jadi advisor untuk beberapa institusi yang sedang membuat CERT sendiri gitu ya. Kemudian sebagai penasihat dalam pembentukan regulasi tata kelola di BSSN, kemudian penasehat pembentukan regulasi CSIRT di perbankan juga operator telekomunikasi. Kemudian kita pernah membuat yang namanya ID Malware Summit. Ini adalah rangkaian acara pertemuan tingkat tinggi pimpin komunitas pemerhati malware termasuk antivirus, ya, industri, korporasi, pemerintah, perbankan, kemudian membahas tren malware dan isu spesifik. Ini kita lakukan 2 kali, yang pertama itu tahun 2015, kemudian yang kedua itu tahun sekitar 2 tahun kemudian atau kemudian saya lupa gitu ya. Hasil pembahasan dukungan terhadap antivirus lokal, kemudian sharing sampel malware, kemudian monitoring malware bersama. Kemudian layanan-layanan ID CERT adalah menyusun SOP terhadap cyber security, kemudian review antivirus, ini yang minta ya ada tapi kita belum bisa melaksanakan. Incident handling, kemudian ada incident monitoring report, ada cyber drill, ada peringatan keamanan. Nah ini contoh SOP-nya ID CERT ya. Salah satu layanan ID CERT adalah menyusun SOP terkait cyber security, kemudian disusun berdasarkan kebutuhan. Kalau ini adalah contoh ya yang kita buat untuk internalnya ID CERT. Jadi kalau ada penemuan insiden, kemudian kita klarifikasi pihak terkait, kemudian kita cek apakah ini statusnya berubah sudah aduan insiden atau belum. Kemudian kita cek validitasnya aduan tersebut apakah sudah resolve atau belum. Kalau sudah resolve atau URL-nya sudah dihapus atau kita resolve. Kalau URL tidak pernah ada kita reject. Kemudian kalau masih valid kita tembuskan kita cek apakah ini tembusan ke ID CERT. Kalau sifatnya tembusan maka kita resolve ya, kita nggak lanjutkan prosesnya. Kalau ini permintaan bantuan atau merupakan insiden, kita lanjutkan prosesnya ke kategori insiden gitu ya. Kemudian yang berikutnya penentuan laporan yang akan dikirim kemana. Jadi ini terkait laporannya, nih proses berikutnya investigasi ya. Ini prosesnya kemana penanganan insidennya, apakah kalau biasanya kita tembuskan ke ASP-nya, kita tembuskan juga ke CERT terkaitnya. Jadi kalau ada CERT, kalau misalnya ACID itu kita lemparnya ke AKAD CERT. Kalau CERT yang lain sekarang dihandle oleh BSSN, jadi laporan kita kirim juga ke BSSN. Gitu ya. Kemudian kalau udah ada sektoral CERT-nya, itu kita biasanya langsung kayak Pustekom Kemdikbud ini kita langsung ke Pustekom kalau ada kaitan dengan domain-domain di Kemdikbud gitu ya. Kalau di BI juga kita langsung gitu ya. Kemudian di KKI juga di Jenhaki juga kita langsung gitu ya. Kemudian hasil akhir diketahuinya penyebab insiden berdasarkan respon, kemudian berapa lama waktu penyelesaian insiden, SOP penanganan insiden ini adalah 1 kali 24 jam sejak aduan diterima, tren insiden dalam kurun waktu tertentu, dan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Kemudian untuk di sini ada statistik, tapi ini hanya tahun 2000 sampai tahun 2018 yang kita catat itu sekitar 145.000 laporan per tahun. Ini angka per tahunnya yang dilaporkan ke ID CERT. Kemudian yang responded itu yang kita tangani, yang setelah difilter tadi ya, yang mesti kita tangani itu dari tahun ke tahun kita berupaya untuk meningkatkan ya. Respondennya itu terakhir di 2018 itu 1.300-an laporan, kemudian yang berhasil di resolve itu yang berhasil di resolve itu sekitar 1.100-an insiden per tahun. Kemudian review antivirus ini ada request dari antivirus lokal untuk agar IDC melakukan review terhadap produk mereka gitu ya, sehingga tapi ini ternyata mekanisme ini setelah kita kaji, ada mahasiswa yang magang itu kita pendapatnya gimana. Dari situ ternyata ini sudah ada badan sendiri yang mensertifikasi si antivirus itu sendiri.
Kemudian diperlukan SOP dan mekanisme review kalau misalnya IDCert menangani review antivirus, karena maraknya kan akhir-akhir ini tuh antivirus palsu gitu ya, adanya antivirus palsu yang perlu artinya kalau IDCert ada di situ peran apa yang diperlukan gitu ya. Jadi ini menarik untuk salah satu kalau ada yang mau skripsi atau mau tesis barangkali di sini bisa mencoba memetakan, membuatkan mekanismenya ya. Kalau IDCert itu perlu mereview vendor antivirus itu mekanismenya seperti apa, kemudian SOP-nya apa yang diperlukan dari kita gitu ya. Kemudian next-nya ini adalah ada incident monitoring report ya. IMR ini adalah awalnya riset abuse yang tadi saya cerita, kemudian pada Maret 2012 menjadi incident monitoring report. Jumlahnya hingga saat ini ada 40 organisasi yang berpartisipasi, kemudian cara partisipasinya cukup mudah, jadi dia hanya menembuskan email abuse domain ke abuse@cert.or.id. Jadi di dalam email abuse perusahaannya cukup mencantumkan abuse@cert.or.id, nanti kita akan otomatis menerima apapun yang mereka terima gitu email. Tapi kita nggak akan menindaklanjuti kecuali permintaan bantuan sifatnya. Nah, ini gambaran statistik yang kita kelola dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ya. Ini kita gambarkan. Kalau di 2000 tren di 2011 2012 itu yang kuning besar yaitu network incident ya, cukup besar. Kemudian 2013 itu udah mulai yang besarnya itu yang biru. Biru itu adalah IPR ya, haki, masalah haki. Tapi haki yang dimaksud di sini adalah haki yang dikirimkan dari biasanya video, kebanyakan sih video yang download lewat torrent dan lain sebagainya, BitTorrent dan lain sebagainya itu. Jadi video-video yang beredar secara ilegal di Indonesia gitu. Jadi banyaknya ke sana laporannya. Kemudian 2016 juga masih IPR yang besar, network incident-nya jadi kecil gitu ya. Yang terbesar malah itu, kemudian ini juga sama. Nah, karena concern-nya itu kebanyakan dari luar, jadi banyak yang kita nggak tangani. Kita cukup fokus di yang lain, di kategori yang lain ini. Kemudian laporan yang paling sering itu adalah seperti yang saya ceritakan tadi, ada spoofing phishing, kemudian ada network incident, ada malware, ya, intellectual property rights, spam complaint. Kemudian ini yang IPR, ya, cerita tentang IPR tadi, kemudian nanti bisa dibaca ya. Kemudian ada network incident, ada brute force, ya, mungkin udah ngerti ya pemahamannya tentang brute force ini ya. Nah, brute force ini catatan kita adalah yang paling sering terjadi adalah di network incident ini adalah justru di site-site pemerintah gitu ya. Walaupun swasta juga sekarang mulai ada gitu ya, banyak yang kena. Kemudian nah ini contoh-contoh phishing ya. Ini sekarang makin canggih gitu ya. Jadi udah kalau lihat secara sekilas begini tanpa membaca header-nya gitu ya. Ini udah bni-call@bni.co.id gitu ya. Jadi udah terus recipientnya bni-call@bni.co.id, padahal ini spoofing gitu. Ini phishing ini ya. Ini email phishing dan spoofing gitu ya. Jadi dia menggunakannya kayak gini gitu ya. Padahal kalau kita lihat isinya itu di sini ada attachment-nya .ace extension-nya dan ini virus ya. Kemudian phishing juga yang marak juga adalah di situs sekolah ya, terkait login palsu ke universitas di luar negeri, phishing situs perbankan asing di Indonesia, kemudian situs perbankan Indonesia di IP Indonesia maupun luar negeri, situs pemerintah yang disusupi phishing. Kemudian ini lowongan kerja, ini juga kasusnya unik. Jadi waktu itu ada dari Bank Danamon sendiri menelpon kita meminta bantuan. Ini ada satu informasi lowongan kerja, informasinya valid ya. Kemudian di sini emailnya juga email @danamon.co.id ya. Ini juga email valid, tapi informasi ini nggak pernah ada. Jadi nggak pernah ada lowongan kerja seperti ini gitu. Jadi informasinya nggak valid. Di sininya kontaknya semua alamat bank, kemudian emailnya juga valid, semuanya valid. Jadi tapi sayangnya informasinya nggak valid dan kita diminta supaya menghubungi loker kita ini agar minta dihapus informasi ini. Kemudian ya ini juga beberapa hal yang menarik gitu ya tentang aplikasi palsu dari Gojek gitu ya.
Jadi kalau kita pakai kata kunci tertentu, order Gojek dan lain sebagainya, ini ada beberapa aplikasi palsu yang berisi iklan-iklan gitu ya. Iklan yang kemungkinan juga ada beberapa di antaranya ada yang mengandung malware yang membahayakan si perangkat itu sendiri, si laptop gitu, handphone kita ya. Jadi hati-hati kalau misalnya menginstal aplikasi-aplikasi tertentu, pastikan bahwa publisher-nya itu adalah betul-betul publisher yang bersangkutan dari perusahaan yang bersangkutan. Jangan sampai kayak gini, ini kan publisher-nya beda-beda gitu ya, jadi mesti teliti gitu ketika menginstal. Kemudian di tahun 2012 juga ada kasus yang unik, ya ada mafiahukum.com. Jadi mafiahukum.com ini kasus phishing pertama ya, situs pemerintah. Sebentar. Situs phishing pemerintahan yang pertama kali yaitu ini kan. Ini situs tadi itu, sorry saya kembali lagi ya. Jadi anti mafia hukum ini waktu itu ada satu lembaga, belum ada KPK kalau nggak salah. Jadi lembaga ini ada di bawah kepresidenan dan lembaga ini kemudian situsnya dipalsukan, kemudian di sini ada ada web form untuk ngisi gitu ya, untuk ngisi informasi aduan masyarakat gitu ya, terima aduan. Tetapi ini informasi ini adalah situs palsu. Jadi ternyata yang mengadukan dari kepresidenan melapor ke kita, kemudian unit kerja presiden UKP 4R kalau nggak salah yang melapor ke kita, kemudian minta bantuan agar situs ini di terminate gitu ya, dimatikan. Nah, hostingnya ini di US, kemudian setelah kita konsultasi dengan berbagai pihak termasuk kelompok anti phishing, dan mereka kaget juga bahwa ternyata ini satu-satunya atau kasus phishing situs pemerintahan ini yang pertama kali terjadi di dunia bahkan. Jadi di negara lain nggak terjadi, di kita terjadi. Ya, ini situs pemerintah yang dipalsukan, kemudian informasi yang dikoleksi dari yang melaporkan itu adalah informasi KTP, kemudian juga informasi kasusnya yang diadukan seperti apa, sampai nomor telepon pelapornya itu ada semua. Jadi diminta gitu ya, diminta oleh dia di web formnya yang dia sediakan itu. Jadi bahwa ini adalah situs palsu dari pemerintahan, dan ini kasus yang unik gitu. Kalau ini biasa ya, sekarang makin banyak gitu ya. Tapi ini cuman hanya saya lingkari, saya kasih garis bawah bahwa kalau ada kalau ada undian-undian seperti ini, pastikan nomor-nomor teleponnya itu nomor biasanya kan kalau nomor Excel atau nomor pemenang undian itu akan dihubungi oleh nomor yang pendek gitu ya, berapa digit, 5 digit atau 3 digit gitu kan ya. Kalau nomornya yang menghubungi adalah nomor handphone seperti ini, itu yang panjang seperti itu boleh dibilang bukan dari sumber yang valid. Kemudian di 2018 juga ada aduan, ini juga unik, ada yang mengadukan tentang situs obat ilegal gitu ya, dan kita diminta menghubungi BPOM gitu ya, kita infokan ini ke BPOM bahwa ada kasus seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah cyber drill. Cyber drill ini mungkin simulasi penanganan insiden cyber. Kayaknya udah minggu lalu ya, kayaknya Pak Budi sempat cerita tentang drill ini sendiri. Tapi ini cyber drill ini adalah yang partisipasinya IDCert gitu ya. Jadi IDCert ini ikut dengan EPICert ya, setiap tahun ada EPICert, melakukan EPICert drill gitu ya. Kita ikutan lebih dari 20 CSIRT se-Asia Pasifik dan sejumlah anggota OIC CERT. Kemudian kegiatan tahunan penanganan insiden cyber ini dilaksanakan secara virtual di waktu yang bersamaan. Jadi dari lokasi kerja masing-masing kalau ini. Jadi kita online betul-betul, ini 100% kegiatan online. Kemudian merupakan simulasi penanganan insiden cyber yang melibatkan konstituen, juga kesiapan semua pihak dalam menghadapi berbagai insiden, menguji panduan, prosedur yang telah ada, dan evaluasi internal masing-masing pihak. Dan ini 1 tahun sekali ya, dan kita ikutan sebagai panitia kita ikutan partisipasi aktif di cyber drill ini sejak tahun 2010. Kemudian 2013 kita kerjasama dengan sebagai penyelenggara ya, dengan APJI gitu ya, dilaksanakan selama 6 minggu persiapannya ya. Kemudian kepanitiaannya ada panitia, ada pemantau, ada pemain. Kemudian jumlah pemain pemantau berjumlah 18 ASP waktu itu, durasinya 4 jam, kemudian ada
soal kemudian yang kita kirimkan. Kemudian ada contoh penggunaannya, contoh latihannya itu adalah penggunaan PGP sign and encrypt, kemudian kasus phishing melibatkan beberapa tempat hosting, penanganan malware, kemudian juga kasus hosting yang sulit dihubungi via email. Kemudian Cyberdrill 2 2018 ya, Asian Games ya. Ini kita ikut terlibat di Asian Games. Kemudian Cyberdrill-nya sebelum pelaksanaan Asian Games, kemudian dilaksanakan bulan Juli tahun 2018, durasinya 5 jam. Tipe Cyberdrill-nya adalah full online dari lokasi kerja masing-masing, pemantauan dan dengan pemantau dan pemain. Kemudian ada CIIP Cyberdrill, ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan CIIP di Bali. Ini salah satu conference ya di bawah BSSN. Tipenya on-site Cyberdrill menggunakan kertas kerja, durasi 2 sesi atau 5 jam juga. Kemudian Cyberdrill 4, ini di BSSN di Bandung, ya, dilaksanakan secara on-site. Kemudian juga ada kemarin yang terbaru adalah ada 2 lagi di Jakarta, online. Dua-duanya dilakukan secara online. Jadi beda-beda memang pola pelaksanaannya. Nah, kemudian ada yang namanya security awareness ya. Nah, peringatan keamanan gitu ya. Merupakan security advisory yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan sesuai kebutuhan. Ini juga perlu bantuan volunteer kalau misalnya ada yang tertarik untuk membantu ID Cert gitu ya, untuk magang dan lain sebagainya, membuatkan peringatan keamanan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian ini beberapa contoh yang nanti bisa dibaca gitu ya. Ada OpenSSL, Heartbleed dan sebagainya. Kemudian ada Bash, kemudian ada malware Zeus ya. Ini yang kaitannya dengan perbankan kalau ini malware Zeus ini. Kemudian reading room, ini beberapa saran-saran keamanan aja dari kita, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi silakan. Kalau untuk cara melaporkan ke kita ya cukup via email ya. Disarankan lewat email, kalau ada yang bingung nanti ditelepon aja ke kita. Ya, kemudian sertakan informasi penting seperti log file, URL, kemudian surat keterangan. Kalau dari instansi yang memiliki situs palsu yang mengindikasikan adanya aduan situs palsu gitu ya. Kemudian bila merupakan masalah hukum atau lainnya, ID serta mengarahkan atau konsultasi kepada pihak yang tepat. Saya rasa dari saya itu aja ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Izin bertanya Pak Ahmad. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ya, saya Luki Pak dari Opsi RMKI. Izin bertanya tadi dari paparan yang Bapak sampaikan di laporan aduan insiden cukup menarik perhatian saya. Jadi di tahun 2010 itu angkanya cukup tinggi. Sedangkan ke tahun 2011 sampai ke 2018 itu perbedaannya itu cukup signifikan. Nah, apa yang menjadi pengaruh dari tingkat laporan aduan ini Pak, yang mempengaruhinya? Kenapa itu bisa berkurangnya cukup signifikan Pak? Nah, yang ini Pak. Nah, yang ini Pak, betul Pak. Ya, oke, sorry. Agak kikuk juga ininya, mouse-nya. Oke, jadi kalau yang tahun 2010 ini respondennya masih sedikit ya, masih berapa? Masih 10 ISP, ada satu operator, totalnya ada 10 perusahaan yang menyumbangkan data ke kita, tapi salah satu perusahaan ini cukup besar datanya gitu ya. Jadi tahun 2010, 2011, 2012 dia nggak ikutan. Jadi dia hanya 2 tahun menyumbangkan data ke kita dan terlihat dia cukup besar gitu ya. Kemudian dari informasi ini yang kita terima di 2010 itu waktu itu kita nggak tahu juga penyebab turunnya apa, karena waktu itu laporan yang paling banyak kalau nggak salah itu deface dan hacking gitu ya di 2010 gitu ya. Terus juga IPR itu yang banyak. Jadi masalah-masalah haki sih yang banyak di 2010-2011 itu. Ya, kalau laporan detailnya ada di webnya ID Cert tuh, bisa dicek. Jadi nanti bisa dicoba di-download. Dari tahun 2010 kayaknya ada deh.
ada kita buka itu di 2010 ada, bisa dicek detailnya ada di sana. Gitu. Oke, baik Pak. Sip. Menyambung lagi Pak, nggak apa-apa Pak? Boleh. Ya, ini sekedar diskusi juga sih kalau misalkan terkait insiden di era pandemi COVID-19 ini. Yang saya pernah lihat gitu di masyarakat dengan perkembangannya Google Workspace, banyak instansi pemerintah ataupun individu menggunakan fasilitas Google Form. Yeah. Nah, itu juga dikatakan bisa menjadi wadah resmi gitu dalam proses pengumpulan data. Nah, di satu sisi selain ini digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta, kadang-kadang dijadikan juga sebagai celah bagi penyerang untuk melakukan pengumpulan data, khususnya korban-korbannya itu masyarakat awam nih Pak. Jadi apa yang Google Form ya atau apa web ya, form gitu ya? Yang Google Form itu banyak yang digunakan. Soalnya kemarin itu pada saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah melakukan distribusi bantuan kepada masyarakat di daerah, itu banyak yang menerima SMS yang berisikan link pengumpulan data dan mengarahkannya ke Google Form. Nah, yang saya tanyakan itu apakah ada prosedur atau kebijakan tertentu yang membedakan perusahaan resmi atau misalkan proses pengumpulan data yang resmi itu dari perusahaan atau itu merupakan suatu tindakan penipuan dari salah satu penyerang gitu, Pak. Nah, itu. Saya analogikan dengan ini deh. Bagaimana membedakan ini asli atau palsu? Analoginya hampir sama nih. Ya, betul, kalau ini Pak. Email ya. Ya. Saya dikasih tahu orang BNI ini bahwa ini palsu. Oh gitu ya Pak, betul. Soalnya kalau misalkan dari orang yang melek teknologi mungkin selintas juga ini terlihat palsu Pak. Ya, cuman kasihannya kalau buat yang awam gitu Pak. Betul. Tapi di sininya from-nya ini kan udah makin canggih dia. Mail from-nya itu bni.co.id. Udah sempurna banget, udah nyari sempurna. Kecuali dibongkar, lihat baca header-nya, baru ketahuan dia palsu gitu. Nah, ini juga di sini ada attachment yang .ace ini yang untuk nyebarin malware-nya. Jadi kalau itu diklik, maka akan kena malware gitu. Nah, begitu juga dengan yang analogi yang sama untuk situs-situs pemerintahan ya. Jadi paling-paling ya memang harus ketelitian dari masing-masing pihak lah. Jadi misalnya si penerima bantuan ini juga mesti cek lagi. Walaupun saya pernah nih dulu saya sendiri ngalamin bahwa dulu saya pernah menerima email atau teman saya waktu awal-awal tahun 2000-an lah gitu, ngirim email ya, kemudian kawan saya ngirim email PDF gitu ke saya, kemudian kok ini pakai bahasa Inggris gitu, saya curiga kan, kok pakai bahasa Inggris sih, orang ininya biasa kok, terus yang dikirim itu kok yang dikirim itu lain gitu, jadi bukan file yang dia maksud, jadi ada orang lain yang mengirim pakai nama dia, kemudian itu canggih banget, jadi dia ngirim PDF ke saya, tapi yang dia kirim itu nggak sampai, diganti dengan email lain, di intercept dengan email lain, dengan attachment lain. Begitu di intercept dengan attachment lain, attachment yang mau saya buka itu saya cek pakai antivirus, loh ada virusnya ini, gitu, nggak jadi saya buka. Jadi itu aja zaman dulu ya bisa kejadian gitu, itu sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu pernah kejadian kayak gitu. Jadi, nah kemudian yang belakangan juga muncul ada email yang sifatnya hampir sepertinya resmi gitu ya, tapi saya konfirmasi dulu. Jadi kalau ketika saya terima email, saya akan konfirmasi ke yang bersangkutan, Anda kirim email ke saya? Iya. Kalau email itu mencurigakan ya, saya akan tanya, Bapak kirim email ke saya ya? Iya. Kirim email, oke. Saya akan buka attachment-nya apa Pak? PDF. Iya betul PDF. Oke, saya buka PDF. Baru saya yakin gitu.
Tapi saya cek juga dengan antivirus, ya, saya jaga-jaga juga. Nah sekarang yang makin kebanyakan itu kan orang kan bukanya itu kan bukan pakai laptop, tapi pakai handphone. Nah orang banyak nggak sadar bahwa di handphone itu juga penyebaran di Android itu kan malware-nya juga cukup banyak gitu. Jadi bahkan saya pernah dengar dari pakar expert antivirus itu malware Android itu termasuk yang lebih tinggi. Jadi nomor 1 bahkan waktu itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai sekarang masih ya, malware Android itu termasuk yang nomor 1 di luar Windows, di luar Office Microsoft Windows apa dan sebagainya gitu ya. Linux ya, Linux juga ada tapi nggak tinggi gitu. Jadi Linux sama Windows itu balap-balapan lah. Tapi pernah saya ngelihat satu statistik yang bikin saya kaget juga, Android itu paling tinggi. Jadi karena orang merasa aman, kemudian dia install antivirus di handphonenya, kemudian dia gunakan kebocoran di handphone itu kan masuknya virus di handphone juga bisa kejadian dari pengalaman pribadi saya juga. Jadi saya pakai mindahin data pakai kabel data gitu ke laptop gitu. Ternyata saya pindahin secara manual gitu ya. Ternyata dari situ bisa masuk virus kayak gitu. Atau pindahkannya pakai Bluetooth gitu ya. Itu juga bisa masuk virus. Jadi nah itu ada potensi-potensi virus yang bisa masuk ke Android yang itu pintu masuk celahnya banyak gitu. Jadi nah, kemudian kalau yang kebocoran data dari Google Form dan lain sebagainya, itu kan kalau misalnya salah atau ada pihak, makanya ini mesti teliti. Pemerintah juga ketika meregulasi ini juga saya juga sempat ada ponakan saya juga kayak gitu. Ini dia nanya ke saya, Ahmad ini kok anak saya kok disuruh ngisi form ini terhubung ke Dikbud gitu ya, tapi Google Sheet, jadi Google Sheet aja biasa. Nah itu diminta isi data detail KTP dan lain sebagainya. Terus tanya, sekarang tuh udah vaksin belum gitu kan? Ditanya udah vaksin belum. Nah saya bilang kalau mau test case, ini mau test case datanya nyambung apa enggak, jawab aja sebaliknya gitu. Jadi saya bilang coba jawab tidak gitu, walaupun dia udah vaksin itu bilang tidak, pengen tahu gitu. Mas kan udah ada Peduli Lindungi, kenapa lagi mesti ada web form khusus yang nanyakan di tiap sekolah tuh anak Anda udah vaksin atau belum, siswa ini udah vaksin atau belum. Kenapa lagi ada perlu kayak gitu padahal udah ada Peduli Lindungi gitu. Nah, masalah integrasi data juga jadi satu isu biasanya gitu ya. Jadi terus penggunaan web form juga memang harus distandarkan gitu. Jadi kalau misalnya instansi yang bersangkutan menggunakan web form, maka dia harus harus ada surat pengantarnya yang menyebutkan linknya ke sana gitu. Jadi resmi lah dari itu. Tapi itu pun karena sekarang juga surat pemerintah juga gampang banget dipalsukan gitu ya. Itu juga mesti ada satu mekanisme yang gimana caranya masyarakat awam pun bisa ngecek gitu ya, gimana caranya. Itu sih tantangannya sih itu sih. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas jawabannya. Makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin boleh tanya Pak? Iya boleh, silakan. Saya Muhammad Arif Pak. Mau tanya terkait misalkan serangan yang saat ini banyak itu kan sebagian besar justru datangnya dari luar negeri ya. Kalau misalkan ada serangan dari luar negeri nih ya, kemudian ada yang melaporkan katakanlah ke CERT gitu ya, itu kira-kira mekanismenya gimana ya? Apakah misalkan IP-nya dari Brasil atau dari Rusia gitu ya? Untuk mengecek serangan datang dari sana itu, apakah IDCERT kemudian mengkontak ke sana atau gimana mekanismenya? Yang pertama, yang kedua, kalau di Indonesia kan juga ada IDCERT ya, karena saya di pemerintahan ya. Kebetulan kan hampir semua pemerintahan kayaknya dianjurkan buat itu ya, CERT gitu ya, yang berinduk ke BSN ya. Betul. Itu kira-kira hubungannya dengan IDCERT gimana ya Pak? Itu Pak. Ini pertanyaan klasik Pak. Kalau yang kedua tuh pertanyaan klasik. Klasik. Itu selalu ditanyakan. Kita kan CERT pertama tahun 98 gitu ya. Dan kita CERT yang independen, non pemerintah, non government, non profit juga gitu ya. Tapi kita membantulah semua pihak. Jadi bahkan dulu sering tuh laporan-laporan ke Mil ID aja banyak masuk ke kita gitu. Kita terusin lagi ke Mabes TNI dan lain sebagainya. Sebelum mereka bikin yang MilCERT dan lain sebagainya gitu ya. Kita banyak bantulah gitu ya.
Nah, kita memang sifatnya informal, kita nggak punya enforcement, kita nggak punya apa, tapi kita pendekatannya itu pendekatan informal. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang saya coba petakan, ada pihak-pihak tertentu yang lebih senang bicaranya informal ketimbang formal, dan mereka menghindari itu. Jadi kayak saya ambil contoh salah satu perbankan pernah kasih kusuk sama saya. Dia bilang, Pak Ahmad, kalau bisa ini jangan masuk ke BSSN ya. Kenapa? Ya takutnya jadi rame aja, takut jadi ini kan perbankan kan sensitif datanya gitu ya. Jadi kalau jadi dia discuss dengan saya gimana caranya nih supaya ini bisa resolve tanpa harus dilapor-laporkan lah ke pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Ya udah, saya bilang saya coba bantu untuk coba saya cari IP-nya, kemudian ada log-nya nggak, ada ininya nggak. Biasanya yang dibutuhkan kan log atau nama domain gitu kan, IP atau nama domain untuk saya cek kontaknya di mana gitu. Nah, yang memang yang tersulit itu kalau kayak phishing perbankan itu kan kebanyakan phishing perbankan, phishing ini yang dilaporkan ke kita gitu. Jadi itu kita bantu untuk eskalasi ke situs di luar negeri. Dan biasanya kalau phishing penanganannya cepat. Gitu. Sekarang kalau phishing rata-rata cepat gitu. Yang susah itu masalahnya IPR biasanya. Masalah haki itu agak sulit. Jadi kalau haki itu pun kalau misalnya logonya betul-betul sama, kalau logonya beda, ya ada deskripsinya, logonya sedikit beda aja, nggak bisa diklaim sebagai sama gitu. Jadi itu mesti lewat yang namanya proses pengadilan, proses hukum gitu. Nah kalau proses hukum kan berarti kita bilang bahwa kita nggak bisa nanganin nih. Nanti silakan aja Anda koordinasi dengan penegak hukum deh untuk urusan itu gitu. Nah, jadi kalau ID cert dengan ID cert kita tuh ID cert itu punya log, punya apa dan itu di-enforce oleh pemerintah. Kalau kita tuh independen sendiri. Kita nggak di-enforce oleh siapa-siapa, kita independen, tapi kita kerjasama dengan semua. Jadi kita bantu semua dan kita sekarang banyak bantu untuk pemerintah maupun swasta yang lagi butuh untuk diminta advice-nya untuk bikin cert, gimana sih caranya bikin cert, ya dipandu gitu gimana caranya, bikin panduan-panduannya apa aja, bikin forum-forumnya apa aja yang mesti disiapin, kemudian planning-nya kayak gimana, itu sekarang kita lagi banyak diminta untuk hal-hal seperti itu sih. Jadi advisor gitulah. Jadi nggak bertentangan. Kadang-kadang sama BSSN kita diundang kok untuk ketika ada regulasi tertentu kita diundang rapat, bahkan kita dilibatkan juga waktu yang tata kelola cert itu kita dilibatkan di BSSN gitu ya. Waktu peralihan dari Kominfo ke BSSN juga kita, terutama dengan Kominfo ya, waktu Kominfo itu kita intens dengan Kominfo, dibantu gitu ya, kita saling bantulah ya, Kominfo bantu kita, kemudian kita juga bantu Kominfo untuk penyusunan regulasi-regulasi di bidang security gitu ya, banyak juga itu sih, terutama yang kaitannya sama cert gitu. Tadi yang itu yang seputar historical kenapa ID cert ada ID cert ada ID cert, nanti akan banyak Pak, kedepannya akan banyak cert di Indonesia, jangan khawatir. Pemda akan punya cert sendiri, kemudian perbankan akan punya cert sendiri, kemudian penerbangan akan punya cert sendiri, jadi ada sektoral, jadi ada macam-macam. Jadi ada cert yang internal sifatnya di dalam perusahaan itu, di dalam institusi pemerintah itu, ada yang cert yang sifatnya sektoral. Jadi dia membawahi sektor tertentu. Kayak misalnya penerbangan, dia akan punya jadi Garuda, kemudian multi airline ini punya satu cert sendiri. Jadi di airline-nya punya, kemudian dengan beberapa industri sejenis dia akan punya sendiri gitu. Kayak sekarang kan perbankan atau dengan apa ya, dia akan punya cert sektoral sendiri. Kemudian ada cert yang sifatnya nasional. Nah, cert yang nasional ini yang BSSN itu atau ID Sirti itu ya. Tapi ID Sirti kalau nggak salah fokus di telekomunikasi. Saya juga kurang update gitu ya. ID Sirti fokusnya di mana. Nah, bedanya yang lain adalah kita dengan ID Sirti itu adalah kalau itu kan ID Sirti itu kan disupport habis-habisan ya oleh negara gitu ya untuk melakukan, dan disupport dari fundingnya, disupport dari perangkat dan lain sebagainya untuk melakukan monitoring dan lain sebagainya. Kalau kita justru dari community, disupportnya oleh community, jadi lewat tadi itu kerjasama penyusunan regulasi, penyusunan standar-standarnya untuk SOP dan lain sebagainya, dan kemudian kita juga dibantu untuk kalau ID cert itu justru kita kerjasama dengan pihak-pihak atau pihak-pihak yang punya sensor di luar negeri itu nawarin diri ke kita. Jadi hampir banyak badan-badan perusahaan-perusahaan swasta gitu yang punya
sensor gitu ya, itu nawarin ke kita, mau nggak kamu data terkait IP di Indonesia nih, data abuse terkait IP di Indonesia. Nah, well, kita terima, kita oke sih, boleh, tapi tolong disortir Indonesia aja ya, boleh, kita sortirnya Indonesia aja, kita kasih. Bagaimana obligasinya? Ya nggak ada obligasi apa-apa, kita nggak mesti memfollow up, karena itu datanya banyak, jadi sekali ngirim tuh bisa sampai itu paling sedikit 10.000 baris itu satu file spreadsheet. 10.000 baris kalau dianalisa manual ya kita pusing juga kan lognya itu kan. Dan itu log-log insiden gitu, melibatkan berbagai provider yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka berharapannya kalau bisa dibantu, oke. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, itu di-collect aja dulu sementara, nanti satu saat IDCert bisa membuat satu program yang kaitannya bisa membantu ini gitu. Sampai sekarang kita belum punya sumber daya untuk lakukan itu gitu ya. Jadi pendanaan dan sebagainya itu belum ada, tapi datanya ada gitu. Jadi orang banyak ngasih data ke kita, sensor-sensor dari luar negeri itu ngasih data ke kita, tapinya kita belum ada kemampuan untuk mengelola itu semua. Jadi yang sekarang itu kalau data yang tadi yang kita paparin ini perlu dibedakan. Jadi kalau yang IDCert mungkin paparannya dia begitu dia nunjukin data, itu data hasil sensor. Kalau kita datanya data hasil perlaporan email. Jadi orang yang melaporkan via email. Beda ini. Jadi yang satu insiden monitoring report melalui sensor, yang satu insiden monitoring report lewat email. Yang kita itu lewat email. Yang orang mengadukan aduan-aduan via email yang masuk. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau datanya beda ya mohon maaf. Ya kalau datanya sama ya kebetulan, tapi kalau datanya beda mohon maaf dengan pemerintah karena dengan IDCert atau dengan institusi lain karena memang tipikal analisanya juga beda gitu. Jadi sumber datanya juga beda. Itu aja sih. Dan juga nanti akan muncul cert soal pandangan saya tentang cert ini akan banyak lah. Cert lain kawan-kawan cert akan banyak. Nah, yang diperlukan nanti ke depannya sesama cert ini perlu ketemu gitu. Perlu ada satu event, satu ajang yang untuk ketemu dan saling kenalan dan sebagainya. Di situ kita bisa kolaborasi, di sektor apa kita bisa bantu gitu. Kalau IDCert ini sektornya masih terbuka, jadi publik dan umum gitu ya. Kita masih umum gitu. Tapi kalau misalnya kita ada kenalan, Bapak bidang pendidikan ya, kita ada kenal AKADCert, Bapak pernah dengar nggak AKADCert? Enggak, kita kenalin dengan AKADCert. Ini loh, kontaknya ke sini ya dengan AKADCert. Kita panggil orang AKADCert, kenalan. Mungkin nanti yang akademik itu masuknya ke situ, sektoralnya ke situ lah. Gitu ceritanya. Ada lagi tadi yang belum kejawab? Yang itu Pak, yang terkait dengan jika terjadi ada serangan dari negara lain ya. Dari kadang-kadang yang banyak sekarang yang Brazil, Rusia atau China atau negara-negara lain. Brazil termasuk yang intens ke kita kok Pak. Termasuk yang intens. Ada komunikasi ya Pak ya. Iya, mereka akan ngasih tahu gitu. Dulu pernah ada kejadian saya pukul 4 pagi ditelepon sama Petrogas. Jadi Petrogas itu PGN-nya, perusahaan gas negaranya Brazil gitu ya. Nelpon ke saya. Itu perusahaan gas negara punya cert di sana loh Pak. Dia punya cert di sana. Iya, dia punya cert. Dan jaringan internet dia terganggu karena akibat ada routing yang BGP leak. Jadi BGP yang bocor, BGP routing yang bocor dari Indonesia. Jadi itu 2/3 traffic dunia masuk ke Indonesia karena ada kegagalan konfigurasi di salah satu provider di Indonesia. Pukul 4 pagi dia telepon saya, dia bilang ini ada traffic yang masuk, traffic saya ini dari Brazil salah satunya yang masuk lewat Indonesia. Ini kenapa bisa terjadi begini, tolong diinvestigasi. Saya coba telepon providernya, nomor teman-teman saya di nomor provider itu nggak bisa jalan karena nomor providernya ikut lumpuh. Kemudian saya coba nelpon nomor telepon, dapat nomor telepon PSTN-nya gitu ya, nomor telepon 021-nya gitu ya. Saya telepon yang jawab security, tapi bukan security IT, security satpam. Dan itu satpam gerbang nggak ngerti apa-apa soal insiden cyber gitu. Jadi saya bilang, wah ini pelajaran bagus nih. Begitu ada insiden saya buka websitenya, ternyata ketemunya nomor telepon biasa, nomor telepon pos satpam gitu, dialihinnya ke pos satpam. Jadi itu pelajaran banget. Dan sekian jam kemudian baru ada teman-teman yang ngasih tahu, ini kalau mau kontak lewat nomor ini aja, ada nomor 021 juga tapi nomor lain. Dan waktu itu lumpuhnya itu internet sama selulernya itu sampai 12 jam lebih gitu ya. Dan itu cukup ramai. Kita disambitin gitu dari luar negeri, kita dibilang lewat forum yang tadi itu yang obsektras itu kita dimarah-marahin. Oh ini ternyata kejadiannya bukan pertama kali. Ini udah 5 tahun yang lalu pernah kejadian. Jadi mereka punya tuh 5 tahun yang lalu pernah kejadian, 10 tahun yang lalu ini bukan dalam 10 tahun jadi udah 3 kali kejadian gitu. Jadi mereka punya historicalnya dari perusahaan yang sama melakukan kesalahan yang sama.
dalam 10 tahun dia tahu itu semuanya. Jadi itu kita itulah kita dimaki-maki, kemudian kita minta konfirmasi dari perusahaan yang bersangkutan kenapa ini kejadiannya gini sampai mereka nggak ngeluarin ya. Kita kan nggak bisa enforce ya masalah itu. Nah, itulah contoh-contohnya. Jadi kalau kita dengan luar negeri kita punya jalur khusus yang namanya OPSEC Trust, juga jalur CERT gitu ya. Kita bisa bantu ada masalah-masalah yang kita. Justru kita ngarepinnya yang dari dalam negeri. Jadi dari dalam negeri ini yang laporin kita di-attack dari luar, dari mana? Nah, itu minta IP-nya, kemudian dilaporkan ke kita bantu eskalasi ke luar negeri. Itu yang kita harapkan, malah lebih kita prioritaskan. Karena selama ini kebanyakan dari luar negeri ngelapor ke kita. Luar negeri ngelapor ke kita, minta tolong nih, ada situs palsu, ini klien saya yang kena. Lucunya kadang-kadang si pihak luar negeri yang ngelaporin itu, kliennya itu justru perbankan Indonesia gitu, atau perusahaan di Indonesia gitu. Jadi kliennya dia, jadi dia minta bantuan kita untuk terminate karena IP-nya ada di Indonesia juga. Jadi lucu juga gitu kadang-kadang. Itu sih. Jadi kalau ini Pak, kalau saya lihat tadi kalau misalkan terkait instansi pemerintah ya, kalau terjadi sesuatu katakanlah diserang itu bisa kita kedua tempat ya sekaligus ya, ke IDCIRT-nya. BSSN bisa, ke IDCIRT juga bisa ya gitu ya. Ya, mana aja yang lebih cepat. Karena gini Pak, analoginya gini, kalau ada laporan yang sama masuk ya, laporan yang sama ini di ujungnya ini ya. Kalau di kita kan Bapak lapor ke BSSN, Bapak lapor ke IDCIRT, Bapak lapor ke IDCIRT, Bapak lapor ke GovCert, lapor lagi ke CERT lain gitu ya. Ada 5 CERT lah Bapak laporin semua. Itu kan dia nganalisa IP-nya kan IP sumbernya itu yang melakukan attack itu kan dari satu tempat gitu kan ya. Dari tempat yang sama. Misalnya let's say ternyata yang attack-nya dari Malaysia, IP-nya sama. Begitu kita ngirimin laporan ke provider yang bersangkutan, si provider atau CERT yang ada di Malaysia juga akan ngelihat, wah ini rame-rame ini 5 CERT di Indonesia nih ngelaporin hal yang sama. Itu prioritasnya dia naik. Priority-nya naik. Karena dia kan terima ribuan email, ribuan aduan. Begitu dia terima ini lebih dari 2, lebih dari 3, ini 5 perusahaan yang sama, 5 CERT yang sama melaporkan hal yang sama. Itu prioritasnya naik. Jadi penanganannya jadi prioritas. Kita naik. Udah ditambah dengan CERT. Biasanya kalau laporan dari CERT itu udah dianggap prioritas. Tapi kalau dengan misalnya lebih banyak CERT yang melaporkan, itu justru akan jadi prioritasnya akan menaikkan prioritas lah. Sama bukan cuma ke CERT aja ya. Dengan provider di luar negeri juga akan sama. Dia akan ngelihatnya kan, dia kan ada priority ya, dia set priority-nya gitu kan. Kalau priority-nya rendah itu kan biasanya kalau aduannya satu ya rendah lah. Tapi kalau udah priority udah yang ngelaporin 5 gitu dari CERT lagi yang lapornya itu langsung naik gitu, priority-nya jadi tinggi, jadi untuk penanganannya lebih cepat gitu. Itu sih. Jadi ada benefitnya juga gitu, nggak selamanya negatif gitu. Jangan khawatir kalau soal itu, Pak. Ya, ya Pak. Makasih Pak penjelasannya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Ya. Saya lagi Pak Luki Pak. Terkait laporan aduan dari suatu insiden. Ya. Jika dikaitkan dengan regulasi di Indonesia itu bagaimana ya Pak ya? Karena kemarin saya sempat menyimak ada kasus kebocoran data Tokopedia dan Bukalapak. Yeah. Nah, setelah saya kaji itu yang berkaitan dengan regulasi perlindungan data pribadi itu masih dalam bentuk rancangan undang-undang nih Pak. Ya. Itu bagaimana ya Pak yang menanggapinya masalah ini Pak? Terima kasih Pak. Oke. Sejak era reformasi Indonesia itu semuanya dibuka gitu loh. Jadi bicaranya semua data kan Orde Baru era sebelumnya kan tabu kan membuka sesuatu yang ini ya. Tapi begitu ganti era reformasi semua dibuka. Yang dikuncinya lupa dibikin. Jadi sampai sekarang tuh bukan lupa ya. Jadi belum selesai dibikinnya. Jadi semua dibuka, semua informasi dibuka. Yang mesti dikunci yang mana? Sampai sekarang belum selesai kan? Iya betul Pak. Jadi kita lupa menutup hal-hal yang perlu ditutup gitu. Jadi lupa. Jadi makanya sekarang kan keterusan tuh foto KTP lah, nanti muncul lagi tanggal lahir lah, ditanya di mana-mana gitu kan, nanti ditanya muncul lagi nama ibu kandung muncul di mana-mana gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi ya, betul, Pak. Mana yang mesti jadi ini ya satu-satunya jalan memang ya harus mau itu pemerintah menggolkan
aturan tentang data pribadi itu, karena itu buat mengunci gitu ya, supaya orang nggak sembarangan nge-share data pribadi dan sebagainya gitu. Nah, mengenai kebocoran data juga sebenarnya mestinya sih ada sanksi gitu ya, ada sanksi. Jadi kalau perusahaan itu itu kan kebocoran itu akibat dia kurang teliti atau kurang mengamankan inilah dia. Jadi kalau dia kurang dalam hal security-nya kurang ya gitu ya, dia kurang melakukan pentest dan lain sebagainya, ya itu bisa bocor. Tapi kalau dia udah melakukan segala upaya kemudian terjadi kebocoran, nah itu berarti kan kasuistis ya. Artinya dia udah coba nih, udah ngebendung, udah ada upaya dari dia untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya mungkin untuk masukkan regulasi sih, pemikiran saya kalau perusahaan-perusahaan yang atau siapapun ya, kalau dia tidak nggak pernah melakukan pentest, nggak pernah melakukan antisipasi secara security-nya sehingga data itu bocor. Nah, perusahaan yang seperti itu hukumannya mesti lebih berat daripada perusahaan yang udah mengupayakan masalah security-nya, udah berupaya menutup, tapi tiba-tiba bocor gitu. Jadi nggak sengaja celahnya itu ternyata ketahuan gitu. Jadi mesti ada leveling yang beda lah. Jadi dalam sisi hukuman gitu ya, antara perusahaan yang nggak mengamankan sama sekali dengan perusahaan yang udah berupaya mengamankan tapi ternyata masih bocor juga. Jadi mestinya, karena yang ini udah punya effort gitu, yang udah berupaya mengamankan itu punya effort, yang ini nggak punya effort sama sekali, nggak peduli masalah security, pedulinya ketika data itu terekspos ke publik baru dia peduli gitu. Jadi itu mesti hukumannya beda gitu. Nah, ini menarik silakan buat yang mau skripsi terkait ini atau mau tesis tentang ini, boleh tuh mengangkat isu itu. Jadi hukuman punishment untuk organisasi atau perusahaan yang atau instansi yang datanya bocor, dengan yang dimana dia sudah mengupayakan menjaga agar data itu jangan sampai bocor, tapi ternyata bocor ya, walaupun dari sisi security-nya dia udah berupaya maksimal gitu, tapi ternyata itu bocor juga gitu. Nah, itu hukumannya mesti beda lah dengan yang tadi yang nggak melakukan antisipasi sama sekali. Itu sih pandangan saya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Izin Pak, saya Arni Pak. Silakan. Kebetulan saya tadi di Dukcapil ya. Dukcapil, oke. Iya, kebetulan ini kan terkait data pribadi Dukcapil mana juga. nih? Jakarta? Aceh Selatan. Oh, Aceh, Masya Allah. Oke. Jadi, apakah perlu dibuat standarisasi bagi aplikasi-aplikasi online yang mengumpul atau mengoleksi data pribadi seperti itu? Ya, jadi kalau memang dia tidak mengabaikan pengamanan, tidak melakukan audit rutin, jadi kalau kena sanksi, jadi jangan cuma serta-merta menyalahkan hacker. Jadi si penyelidik juga memeriksa rutinitas dari pengamanan IT mereka seperti itu. Betul. Jadi saya pernah usulkan juga di BSSN, beberapa kali saya usulkan. Kemudian sama Kominfo sebelum adanya BSSN juga di aplikasi informatika di Aptika itu saya pernah mengusulkan. Ini nanti ketika waktu itu harapannya ketika BSSN muncul gitu ya, mesti ada satu badan yang ngurusin soal termasuk CERT juga bisa. Jadi ketika nanti udah dibentuk CERT itu CERT sektoral yang dibentuk itu atau CERT internal yang dibentuk itu termasuk salah satu tugasnya itu ini. Jadi bukan cuma nanganin insiden aja, tapi dia ngecek aplikasi yang akan di-launching. Jadi sebelum di-launching itu harus dicek dulu ini udah security proven gitu, udah nggak ada celah-celahnya, udah minim gitu. Jadi masalah security itu udah mesti bagian dari pengecekan, jadi udah mesti ada. Dan jangan sampai juga kalau misalnya memang produk itu mesti ditunda, ya ditunda gitu, demi karena ada celah keamanan yang terjadi gitu, itu mesti diperbaikin dulu gitu. Nah, tapi kalau secara umum, saya pernah nyampaikan bahwa pemerintah itu punya aplikasi, punya website, punya website publik yang mengelola, yang mengkolek data-data publik gitu ya. Itu mestinya distandarisasi. Itu kalau dari level atas lebih gampang. Misalnya dari level BSSN udah dibuatin tuh kriterianya. Jadi ketika website itu mau di-launching ya, atau sebelum website itu launching itu udah harus dilakukan pentest minimal 2 kali atau dilakukan security audit terhadap sistem yang ada, sehingga ketika di-launching itu udah betul-betul udah secure gitu ya. Jadi ada badan yang menentukan ini udah boleh launching, ini enggak gitu ya, karena ini udah boleh di
keluar ke publik ini belum gitu. Itu dari sisi interface-nya. Jadi kayak misalnya di laptop aplikasinya gitu, apps-nya itu juga mesti diuji gitu. Dan itu kalau pemerintahan biasanya kan kayak misalnya Kementerian Perdagangan atau Dukcapil ya. Dukcapil itu kan Dukcapil pusat dengan Dukcapil daerah itu kan Dukcapil daerah yang ada di bawah Pemda. Ada di bawah Pemda kan ya Dukcapilnya? Enggak. Atau Iya, semuanya di ada. Dukcapil? Ada. Nah, ada yang di bawah Dukcapil Pemda dengan yang pusat. Itu mestinya semuanya menggunakan apa ya? master application yang sama gitu. Jadi dia mau kembangin boleh, tapi source code-nya harus sama dengan yang udah dikeluarkan oleh pusat gitu. Itu mesti ada di regulasinya. Jadi sehingga apa? Yang di pusat ini kan yang di pusat juga kita syaratkan udah harus teruji juga gitu. Jadi ketika dia membuat di sana juga udah harus teruji, udah harus security-nya udah harus aman dan lain sebagainya sebelum di launching itu ada syaratnya dan itu misalnya diminta bantuan BSSN untuk ngecek lagi dan sebagainya udah oke baru di launching di pusatnya. Kemudian kayak e-lelang gitu, e-tender itu juga e-lelang kan kayak gitu juga kan mestinya kan. Semua dari satu badan itu di wilayah dia boleh mengembangkan sendiri atau masing-masing instansi boleh mengembangkan sendiri tapi nggak boleh mengembangkan yang sifatnya menambah fitur gitu. Jadi kalau tambah-tambah disesuaikan dengan fitur-fitur yang minor itu nggak apa-apa. Tapi kalau fiturnya misalnya ngerubahnya banyak, nah itu mesti izin dengan si pemilik source code-nya itu. Karena si pemilik source code ini mungkin udah melakukan antisipasi security-nya gitu. Jadi ketika itu dikembangkan di wilayah lain, dipakai di wilayah lain, mestinya sih ngikutin aja ke induknya gitu. Itu sih kalau saran saya dan itu saya nggak tahu itu udah ada belum Pak regulasi kayak gitu? Belum ada ya? Regulasi khusus belum ya. Sekarang pun masalah Waduh, berarti lama banget tuh saya udah ngomong itu. SMKI pun Kemendagrinya pun baru keluar. Memang sekarang Pak lagi mau di launching aplikasi Digital ID itu Pak. Digital ID itu berarti kayak aplikasi layanan termasuk kayak KTP-nya versi elektronik ya, yang versi digital gitu. Oh iya. Jadi warga tanpa ada fisik dengan menampilkan apa? Oh ya, tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Bukan, ini kayak KTP itu Pak. Oh KTP, ya. KTP tapi digital, jadi nanti warga tinggal scan barcode aja dari HP gitu tanpa ada fotokopi. Itu tujuannya nanti ke depan seperti itu. Oke. Jadi itu katanya aplikasinya sudah dilakukan testing juga, malah mereka bekerja sama dengan komunitas hacker di Indonesia. Itu nggak tahu siapa apa namanya. Itu udah dicoba, katanya grade-nya udah A juga sih keamanannya. Gitu. Mungkin Bapak pernah dengar Digital ID, bisa di-search aja kan apa kemungkinan dalam beberapa bulan ini akan launching juga. Itu berupa aplikasi mobile ya, Android gitu, Android dan iOS. Seperti itu Pak. Nah, jadi di situ nanti kita bisa mengajukan KK juga, mengajukan akte seperti itu, dokumentasi membuat surat pindah. Mungkin dalam tahap pertama itu mungkin pelayanannya cuma beberapa, nanti seiring dengan perkembangan zaman nanti fasilitasnya akan dilengkapi. Kemungkinan layanan-layanan di semua daerah yang kemarin itu terpecah-pecah bakal satu di dalam genggaman Pak. Seperti itu. Oke. Ya, gitu, artinya itu ya mesti memperhatikan masalah security-nya juga dan ya, kalau misalnya di wilayah itu belum ada CERT yang menangani itu, baiknya dibentuk CERT yang untuk ya selain untuk menangani insiden juga untuk mengelola masalah-masalah yang terkait dengan itu tadi. Jadi setiap kali mau launching produk itu harus dicek dulu oleh tim security-nya, oleh CERT-nya itu di situ. Gitu. Jadi CERT itu bisa diperluas fungsinya. Jadi nggak cuma menangani insiden aja, tapi dia juga bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi langkah antisipatif itu semua produk yang kaitannya akan di-launching ke publik itu harus diuji dulu oleh CERT-nya itu. Baik itu CERT internal lebih bagus lagi, jadi malah 2 lapis. Jadi CERT internalnya udah ngecek, nanti di level nasionalnya ada BSSN, itu dicek lagi sama BSSN, ini udah oke gitu kan. Nah itu bisa belajar sama BSSN tuh caranya gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi nggak semata bahwa CERT itu hanya menangani masalah insiden, tapi juga bisa menangani masalah audit software dan lain sebagainya terkait dengan di instansi tersebut ya. Gitu Pak.
Ada lagi yang lain? Mungkin Pak tambahan, saya ada kerisauan hati juga ya terkait seperti komunitas OpenSeed gitu ya. Oh, OpenSeed informasi desa gitu ya. Nah, saya beberapa kali sudah kasih tahu jangan masukkan data penduduk ke internet, itu kan hosting. Oh, hosting, iya. Iya, hosting ya. Jadi mereka menganggap, oh ini kan data udah dikasih, hak milik data kita. Jadi kita mau ke internet biar mudah pelayanan. Jadi masyarakat nggak perlu di entry ini tinggal panggil gitu ya. Memang konsepnya bagus, tapi permasalahannya sekarang, ya kalau terjadi kebocoran itu siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Iya. Dan mereka pun ada dukungan dari Kemendes. Jadi kan seolah kita sekarang konsepkan satu data. Tapi kalau konsep OpenSeed ini masing-masing desa mengelola database-nya. Ya. Seperti itu. Atau kayak mana Pak? Apa kita ikuti aturan yang diajukan Kemendes atau kita membawa konsep satu data yang data tersebut diamankan oleh misalnya Kominfo atau yang instansi lebih tinggi gitu. Jadi setiap desa itu jangan membuat database sendiri untuk keamanan seperti itu. Oh iya. Itu mesti dikonsultasikan sama BSSN, Pak. Coba gitu ya. dikonsultasikan. Karena kan terlalu bebas sekarang Pak. Kalau oposisi kan lagi pengembangan, mereka lagi sosialisasi supaya desa membuat database sendiri gitu. Kalau untuk database lokal oke lah Pak ya. Ini masalahnya datanya simpan di internet, itu yang paling bahaya gitu. Nah, disimpannya di mana? Di Google lagi, bukan? Nah, hosting Pak, hosting. Oh, hosting, oke. Ya. Nah, pastikan juga pihak hosting ini juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan gitu ya. Oh, itu jangan sampai bocor gitu. Itu sanksinya apa itu kalau bocor itu? Ada resiko ke situ. Oke. Ya betul Pak. Kadang orang pengelola ini tidak pikir sampai ke situ. Iya. Apalagi di daerah ya, di pusat aja Iya, kadang-kadang ini level desa malah gitu Pak. ya. Di pusat aja kadang-kadang masih ada yang lolos gitu. Malah kita di sini Dukcapil nggak bisa data yang kayak kami pun bisa langsung pelayanan, bisa tarik nik yang Dukcapil mesti ketik manual ya. Kita bukan masalah ketik manual, kita nggak boleh database layanan pemerintah terkoneksi langsung ke database. Kalau kena sedot nanti habis kan? Itu. Iya. Oke Pak. Ya, ada lagi yang lain? Apa di Bandung atau di Aceh sekarang? Itu kuliahnya memang online ya sementara ya? Iya Pak. Oke. Kalau ada lagi pertanyaan? Jadi kita ada fanpage-nya ID Cert ya di FB gitu ya, ada. Kalau mau kontak kita juga bisa gampang, nomornya 889 1400 ya. Atau email lah, paling enak tuh email aja. Jadi kalau email itu bisa sertakan apa informasi yang perlu kita bantu dan sebagainya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ya saya akhiri ya kelas ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.